Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamati turus wa sutur li'uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما. وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال أيضا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفعلون فذرهم وما يفترون. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang insyaallah kita termasuk dengan mensyukuri tersebut kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba asy-syakirin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita, yaitu ilmu at-tauhid atau ilmu al-aqidah. Kita masih dalam bahasan tentang jin. Ya, dalam bahasan jin ini termasuk di dalamnya tentang syaitan dan iblis sudah kita jelaskan kemarin, yang mana syaitan dan iblis tersebut kana minal jinni, ya. Sebenarnya mereka itu termasuk dari golongan jin semua. Yang terakhir kemarin saya masih teringat, ini kita membacakan dapat surat Al-Furqan ayat 27, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Ini kisah yang saya kemarin lupa, ya, tidak ingat tentang siapa ini gitu kan. Ya, kita tahu ini ada asbabun nuzulnya, Pak. Jadi dan di hari, kata Allah Subhanahu wa taala, di hari, yaitu di hari kiamat nanti, ya'addu dzalimu. Ya'ad itu menggigit jari. Bahasa apa itu? Bahasa penyesalan. Al-zalim di sini hamba yang zalim, yang suka menghalang-halangi siapa? Dakwah Rasul, yang tidak cinta dengan Rasul, yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya di antara asbabun nuzulnya yaitu siapa? Uqbah bin Abi Mu'id namanya, ya. Uqbah bin Abi Mu'id, beliau itu di hari kiamat ya menyesal, Pak.
Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu, di hari kiamat beliau berkata, ya, bahasa penyesalan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya Allah, katanya, ya Tuhan, sungguh beruntung aku, katanya gitu kan. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kalau aku mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sungguh beruntung aku kalau di dunia dahulu, gitu kan, mengikuti siapa? Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya, cinta kepada beliau. Tetapi sudahlah, itu sudah nasi sudah menjadi bubur. Ini ya belum terjadi, ya, hari kiamat itu, tetapi gambaran-gambaran itu, kepastian itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu siapa ini? Uqbah bin Abi Mu'in. Nah, kita pun bisa terjadi begitu, Pak, ya. Penyesalan itu akan terjadi, dan itu pasti, kata Allah. Kalau kita selama hidup di dunia ini nggak cinta dengan Rasul, nggak mau kenal dengan Rasul, gitu Pak, ya, tidak tertarik dengan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siap-siap nantinya akan apa? Akan, ya, menyesal dan menyesal. Nah, ini Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, kemudian ya kita selesaikan dulu, ya. Ya wailata laitani, itu bahasa penyesalan juga, Pak. Ya Allah, ya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya. Sungguh beruntung aku, gitu kan. Aku menyesal, ya. Sungguh beruntung aku kalau aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman. Nah, ya. Ini apa ini, Pak? Penyesalan seorang hamba selama di dunia, dia berteman dengan siapa? Teman yang tidak baik, teman yang memalingkan dia dari jalan Rasul. Nah, gitu loh. Rasul sudah menunjukkan ini, kemudian gara-gara teman ini berbelok. Nah, itu bahaya teman, ya. Beliau pun juga menyesal kenapa tidak mengikuti Rasul, dan kenapa berteman dengan orang yang menjauhkan aku dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad adallani ani dzikri, dan dia telah menyesatkanku dari adzikr, ya. Zikir itu dari Al-Qur'an, bisa dari peringatan-peringatan, atau dari nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da idza'ani, setelah peringatan itu atau setelah petunjuk itu datang kepadaku, aku sudah dapat petunjuk, kemudian karena teman yang buruk ini dijauhkan lagi. Sudah berada di jalan Rasulullah, karena teman yang tidak baik ini jadi berpaling. Laqad adallani ani dzikri ba'da idza'ani, yang pada akhirnya wa kana asyaitanu lil insani khadula, ujung-ujungnya siapa? Syaitan yang menang, gitu dia, ya. Syaitan yang menang. Akhirnya iya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu lil insani, bagi manusia, khadula. Khadula itu bisa bermakna menghinakan, ya, atau istilahnya menipu dan menghinakan seorang insan. Ini siapa tadi? Uqbah bin Abi Mu'in. Dalam kisahnya, gitu kan, Uqbah bin Abi Mu'in ini suatu hari beliau itu mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi, ya, ngundang Rasul ke rumah beliau. Kemudian nyampe di rumah beliau ini ngapain, Pak, Ibu? Nyodorkan makan, gitu kan, makanan, gitu kan. Ya, termasuk kebiasaan baik di zaman jahiliyah dahulu. Orang kalau datang ke rumah kita, ya, kalau di zaman jahiliyah dahulu, kalau ada orang datang ke rumah tidak makan dan tidak minum di rumah dia, itu menjadi hal yang Pak? Aib sekali, Pak. Itu, ya. Jadi di jahiliyah dahulu itu juga ada norma-norma kebaikan, itu ada nilai-nilai, gitu ya. Orang jahiliyah itu setia misalnya, gitu kan. Kalau berteman itu memang itu perkara-perkara baik. Ya, gitu loh. Nah, di antaranya
kalau orang datang ke rumah tidak makan dan tidak minum, itu hal yang buruk sekali. Nah, siapa tadi? Uqbah bin Abi Mu'in ini mengundang Rasulullah datang ke rumah beliau. Kemudian nyampe di rumah, disodorkanlah makanan. Silakan wahai Muhammad, ya, silakan dimakan. Ketika dipersilakan, Nabi Muhammad nggak mau, Pak. Gitu, Pak, ya. Karena beliau belum masuk Islam, gitulah, ya, singkat ceritanya. Terus kata Nabi, aku belum mau makan makanan ini, kata Nabi, sebelum kamu mengucap, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Begitu singkatnya, Pak. Wah, itu permintaan berat itu, gitu, Pak, ya. Gimana ini kalau beliau enggak makan, menjadi hal yang apa? Yang enggak baik. Dan beliau sudah tiba di rumah, akhirnya apa? Dengan berat hati, gitu loh, Pak, ya, agar Nabi mau makan di rumah dia apa? Baca syahadat. Nah, gitu. Siapa tadi? Uqbah bin Abu Mu'in. Ketika setelah beliau baca syahadat, didengarlah oleh orang sekitar. Kemudian berita ini sampai kepada siapa? Umayyah bin Khalaf namanya, Pak. Umayyah bin Khalaf ini tokoh musyrik juga ini, ya, yang terkenal, bukan orang biasa, gitu, Pak, ya. Nah, kemudian setelah sampai berita ini kepada Umayyah bin Khalaf, kemudian dia ketika bertemu dengan Uqbah, dia berkata, ya Uqbah, balaghani, ya, annaka qad aslamt, gitu kan. Aku dapat berita nih, gitu kan. Kamu udah itu ya, kamu sudah masuk Islam ya, sudah ngikut Muhammad ya, gitu kan. Nah, terus kata siapa? Si Uqbah, bukan begitu bro, katanya, gitu kan. Bukan begitu bro, katanya. Aku itu gak enak aja, gitu, katanya, gitu kan. Gak enak aja karena Muhammad datang ke rumah gak mau makan, tapi ada syarat, katanya, mau makan, baca syahadat, katanya, gitu kan. Ya, gitu. Lalu aku baca itu saja, gitu kan. Jadi begitu. Nah, tapi si siapa? Umayyah ini, Pak, apa dalam kitab itu, kitab apa tafsir itu, Pak, kalamuka alayya haramun hatta taf'ala kada wa kada. Nah, di antaranya itu apa? Kalamuka alayya haramun itu bermakna aku enggak mau ngomong sama kamu lagi. Aku enggak mau berteman sama kamu lagi sampai kamu apa? Gitu. Di antaranya apa? Permintaan dia itu, aku enggak mau berteman dengan kamu sampai kamu mau meludahi wajah Muhammad. Gitu permintaan siapa ini, Pak? Umayyah bin Khalaf. Sampai kamu mau apa? Sampai kamu meludah wajah Muhammad itu. Artinya apa? Selain meludah, tinggalkan ajaran Muhammad itu. Akhirnya apa? Ya, Uqbah ini dengan hasutan Umayyah bin Khalaf tersebut, ngapain dia, Pak? Diludahnya wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tragedi itu, Pak. Itulah yang membuat dia menyesal di akhirat nanti. Itu diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku, ya laitani, itu dia, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Menyesal, kenapa dulu bukan hanya tidak ngikut Nabi Muhammad, aku pernah gitu, dia menyesal, aku pernah meludahi wajah Muhammad. Atas siapa itu? Atas hasutan dari Umayyah bin Khalaf, penyesalan. Tapi tetap saja jamaah sekalian, ujung-ujungnya siapa? Syaitan. Nah, gitu dia, syaitan. Nanti kita akan, masya Allah, banyak sekali ayat-ayat bahwa memang syaitan itu ya selalu ya menghasut, menggiring kita pengen taat, dibelokkan. Itu memang syaitan itu sudah standby. Ya, banyak sekali. Nah, di antara ayat-ayatnya itu ya seperti ada dalam surat Al-A'raf, ya. Nanti saya itu mungkin ada di sini juga, ya. Kita pelan-pelan saja jamaah sekalian. Ada di sini. Iya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, nanti itu ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baiklah jamaah sekalian. Itu siapa tadi? Kisahnya Uqbah bin Abi Mu'in, ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 27 ayat 28. Boleh kita itulah nyampe di rumah nanti boleh lah, Pak, gitu kan. Dilihat-lihat misalnya kitab apa, kitab terjemahan atau kitab tafsir, silakan.
Selanjutnya, apabila hal ini dibiarkan berlanjut, maka akan semakin memperkuat mereka. Akan memperkuat siapa ini? Syaitan. Sehingga insan itu menjadi seperti tentara mereka. Artinya insan itu bisa tunduk ya kepada syaitan dan iblis tersebut. Kalau memang kita berlarut-larut ya tidak mau mengikuti jalan hidayah, akan berlarut-larut. Dan itu disampaikan juga dalam surat Al-Mujadalah. Ya, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ini contohnya. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha alaihimus syaitan, syaitan telah menguasai mereka. Nah, ini kalau hamba-hamba yang terlalu berlarut-larut dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, itu sebenarnya mereka itu siapa? Telah dikuasai oleh syaitan. Karena mereka telah dikuasai oleh syaitan, fa'ansahum dzikrallah. Itu dia. Lalu apa? Syaitan itu melupakan kita dari apa, jamaah sekalian? Dari dzikrallah. Jadi hamba-hamba sebenarnya yang tidak senang atau yang jarang dzikrallah itu, ya, kita pahami dalam ayat ini hamba-hamba yang jarang zikir kepada Allah, tidak senang zikir kepada Allah, itu sebenarnya berarti apa? Berarti mereka itu sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau mereka tidak dikuasai oleh syaitan, pastilah hamba itu akan senang berzikir, senang berdoa, senang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba yang fa'ansahum dzikrallah itulah ya termasuk hizbus syaitan, dan mereka itu humul khasirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila insan tetap mencapai titik ini, maka semua akan berubah dari yang baik ke yang buruk. Hakikat bisa dibolak-balik, kebatilan bisa menjadi kebenaran. Nah, ini dia, kalau sudah dikuasai oleh syaitan itu, jamaah sekalian, yang hakikat itu apa? Bisa dibolak-balik, Pak. Yang benar itu menjadi salah, yang salah menjadi benar, yang batil menjadi apa? Hak, yang hak menjadi batil. Nah, kira-kira realita ini sudah kita temui kah zaman sekarang? Iya, ya kita kalau baca Al-Quran itu, jamaah sekalian, kemudian lihat sekali-kali melihat realita dalam kehidupan, betul sekali ya, gitu kan? Ada yang benar kemudian apa menjadi salah, dibolak-balik, Pak, ya. Yang salah bisa menjadi benar. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya ya usaha-usaha dari syaitan. Kita akan melihat realita yang menyedihkan, yaitu manusia menjadi seperti hewan yang buas sehingga menghancurkan nilai-nilai kemuliaan yang ada. Enggak aneh kalau sudah baca Al-Quran, yang suka apa istilahnya menghayati makna-makna Al-Quran, itu realita kehidupan itu sangat cocok sekali ya, terkadang ketemu dengan ayat-ayat tersebut. Jamaah sekalian, ini ada juga dalam surat Maryam ya, Masya Allah ya. Alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza ya, ta'uzzuhum azza. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kami telah arsalna syayatina alal kafirina, kami telah mengutus syaitan-syaitan kepada siapa? Kepada kaum-kaum yang kafir, kepada hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, hamba-hamba yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Syaitan itu diutus kepada mereka ngapain? Ta'uzzuhum azza. Ya, ta'uzzuhum azza itu apa? Di antara makna sederhananya adalah tuharrikuhum tahrikan qawiyya. Begini, Pak. Gitulah, Pak. Syaitan itu kepada hamba-hamba yang tidak mau menerima kebenaran, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul, gini deh, Pak. Wa tahuzzuhum hazzan syadida. Gitu ya, Pak ya. Wa tuharriduhum ala irtikabil ma'asi wal mubiqat hatta yaqa'u fiha. Jadi apa, syaitan itu begini, kemudian apa? Menggoyang-goyang gitu kan, mendorong untuk apa? Alartikabil ma'asi, untuk berbuat maksiat, wal mubiqat ya, bahkan mubiqat. Al mubiqat itu dosa-dosa besar.
Didorong oleh syaitan, Pak. Hatta yaqa'u fiha, sampai mereka itu memang mau berbuat, jatuh. Begitu gambaran, ya. Kalau kita memang jauh dari zikir kepada Allah, kalau kita tidak mau berada di jalan hidayah, kita akan dikuasai oleh syaitan. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Dari itu, ya, kita dianjurkan, ya, oleh Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk, ya, banyak-banyak berlindung, ya, kepada Allah. Baca surat ini kata Nabi, ya, itu sudah diarahkan oleh Nabi menjadi benteng. Baca ayat kursi, ini fadilahnya, ya. Baca qul a'udzu birabbil falaq, ini fadilahnya, semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ini syaitan itu sangat mudah menguasai siapa, Pak, Ibu? Menguasai hamba-hamba yang tidak mau taat kepada Allah. Tapi kalau hamba-hamba yang senang, ya, sudah berniat baik untuk taat kepada Allah, ya Allah, bimbing hamba, ya Allah, beri hamba kekuatan untuk taat kepadamu. Hamba-hamba yang begini insya-Allah mereka dikuatkan oleh Allah dan syaitan itu lemah terhadap mereka. Nah, ini diantara dalil bahwa syaitan itu tidak bisa menguasai kita kalau kita memang selalu taat kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Yaitu dalam surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100 ini bagus. Silakan nanti dilihat-lihat gitu jamaah sekalian. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu sultanun. Setan itu enggak punya kuasa. Syaitan itu tidak punya kemampuan apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Terhadap siapa? 'Alal ladzina amanu. Terhadap orang-orang hamba Allah yang beriman, sebenar-benar beriman. Wa 'ala rabbihim Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hamba-hamba yang beriman dan mereka selalu bertawakal kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah. Nah, itu dia. Ya Allah, lindungi kami dari syaitan, ya kan? Ya Allah, lindungi kami dari perangkap-perangkap syaitan. Hamba yang selalu bertawakal dan berdoa kepada Allah, insya Allah, ya, itu akan dikuatkan oleh Allah. Syaitan enggak mampu untuk menguasai mereka. Ayat 99 ini yatawakkalun. Ini bagus sekali jamaah sekalian. Selalu bertawakal kepada Allah itu hal yang bagus, ya. Kalau mungkin selama ini kita jarang bertawakal, atau selama ini kita terlalu bergantung kepada diri kita, suka bergantung kepada diri kita, atau suka mengandalkan diri kita. Wah, saya bisa, saya kuat, saya punya benteng. Nauzubillah. Ya, diarahkan dalam Al-Quran, selalulah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sayang kepada hamba-hamba yang bertawakal. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang bertawakal ini seperti apa? Di antara zikir pagi dan petang itu, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, alaihi tawakkaltu, ya, kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Tuhan arasy yang besar. Itu diantara zikir yang yang diajarkan oleh Nabi. Baca itu setiap pagi dan baca itu setiap petang. Doa keluar rumah jamaah sekalian, ya, bismillahi tawakkaltu 'alallah.
setiap kita keluar rumah jangan lupa ya doa itu, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dalam riwayat, kalau hamba keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa itu, kata Nabi ya, yuqalu lahu, ya, gitu kan, yuqalu lahu laqad hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Itu dalam hadis ya. Kalau seorang hamba setiap keluar rumah dia mengucap bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah, dikatakan kepada dia laqad hudita, sungguh kamu telah diberi hidayah oleh Allah. Ya, kamu dibimbing oleh Allah. Nanti Pak ya, dari keluar rumah sampai balik lagi sampai balik lagi ke rumah, laqad hudita, kamu telah dibimbing oleh Allah. Wa kufita, kafa yakfi, kufita itu apa artinya Pak? Kamu telah dicukupkan oleh Allah dari mulai keluar rumah sampai balik ke rumah lagi. Wa wuqita, ya, waqayaqi, wuqi itu artinya dilindungi oleh Allah. Wiqayatun, kamu itu telah dibentengi oleh Allah dari mulai keluar rumah sampai balik lagi dari rumah. Apa kata Nabi? Wa tanaha anhu syaitan. Ya, tanaha itu apa? Lari Pak, menghindar. Syaitan itu menghindar dari siapa? Hamba yang keluar rumah itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billah. Dalam ada redaksi penambah ya, dikatakan, jadi ketika seorang hamba mengucapkan doa tersebut ya, syaitan yang lain berkata kepada syaitan yang lain, satu sama lain mereka berkata, kaifalaka birajulin, gitu loh, bagaimana kamu akan bisa untuk menyesatkan atau untuk menggoda seorang hamba yang sudah kaifa laka birajulin ya, hudi wa kufi ya wa wuqi, gitu kan. Bagaimana kamu ya, syaitan satu sama lain atau syaitan dengan temannya syaitan itu berkata ya, bagaimana kita akan bisa untuk menyesatkan seorang hamba ini ya, dia setiap mau keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan doa itu hudi wa kufi wa wuqi, gitu kan. Dia telah dibimbing oleh Allah dan dia telah dicukupkan oleh Allah dan dia telah dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Memang enggak ada kekuatan apa-apa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu janji atau arahan dari Allah. Dari itu kita jangan lupa ya, setiap keluar rumah baca bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, innama sultanuhu. Nah, tetapi ketahuilah syaitan itu akan berkuasa ya atas siapa? Orang-orang yatawallaunahu, yang mengangkat ya syaitan itu sebagai pemimpin atau pembimbing dia. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah ya, nauzubillah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, pengen taat kepada Allah, kemudian senang berdoa, senang bertawakal kepada Allah, insyaallah kita akan dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia dapat sampai pada titik di mana para syaitan nantinya setelah mereka berhasil, jamaah sekalian, syaitan itu akan berlepas diri. Gitu loh. Itu hebatnya syaitan itu ya. Nauzubillah. Dalam Al-Qur'an itu sudah digambarkan, Pak. Mereka berjuang sampai kita jatuh dan hina. Setelah kita jatuh dan hina ngapain? Gitu loh. Aku nggak tahu loh, katanya kan. Itu terserah kamu aja ya, katanya kan. Kamu yang bikin tadi. Itu dia bahasanya. Itu digambarkan dalam Al-Quran ini dia. Ya.
kamatsalil ladzina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim ya wabala amrihim walahum adzabun alim kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur ya kamatsalis syaitani idz qala lil insani ukfur seperti syaitan ketika berkata kepada insan ukfur. Apa artinya ukfur itu Pak? Kafirlah kamu, ingkarlah kamu kepada Allah dan Rasul. Itu dikatakan oleh apa? Oleh syaitan kepada seorang insan. Kemudian si insan ini kalau mendengar apa? Falamma kafara, dan ketika insan itu mau mengikuti apa yang diajak oleh setan, kafirlah kamu, ingkarlah kamu dari apa? Kepada Allah dan Rasul. Ya, lawanlah kebenaran itu. Lalu insan ini iya katanya kan, aku akan melakukan itu katanya kan. Nah, setelah dia melakukan itu, apa kata syaitan Pak? Qala inni bari'um minka inni akhafullah. Nah, itu dia ya Allah ya. Inni akhafullah rabbal alamin. Ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah hina, ya, dia berkata, qala inni bari'um minka. Sesungguhnya aku bari'un. Bari'un itu berlepas tangan gitu loh. Nah, berlepas diri, bari'un, ana bari'un. Bukan hanya itu saja Pak, ya. Bukan hanya berlepas diri, dan dia berkata inni akhafullah, aku takut kepada Allah, mensolehkan diri dia gitu kan, gitu loh. Sudah menjerumuskan orang, kemudian dia mensolehkan dirinya. Inni akhafullah rabbal alamin katanya. Nah gitu loh ya Allah ya. Nah ini Pak ya jamaah sekalian, dalam surat Ibrahim itu digambarkan ya. Jadi seorang insan yang dijerumuskan, kemudian dia menyesal, kemudian apa? Ini karena setan ini ya Allah, karena setan ini ya Allah. Lalu si setan bilang, enggak ada itu, kamu aja gitu kan. Kamu aja yang mau. Nah gitu loh, pertengkaran begitu, itu digambarkan dalam surat Ibrahim dan surat-surat yang lain. Subhanallah. Ya, berarti kalau kita sudah mendengarkan ayat-ayat tentang ini, ya rugi rasanya kalau kita nggak siap-siap gitu loh, ya nggak waspada, karena pada akhirnya apa? Hanya penyesalan dan penyesalan, ya hanya menyalahkan orang sana sini, menyalahkan ustadz misalnya, ustadz dulu nggak ngasih tahu saya gitu kan, gitu loh, ya ustadz nggak mau ngasih tahu saya dulu ya gitu loh. Nah padahal ini ya subhanallah ya, banyak guru-guru kita, banyak kiai-kiai kita yang insya Allah itu siap akan menyampaikan ya pesan-pesan yang ada dalam Al-Quran, pesan-pesan yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada waktu Pak? Nah, dikit lagi lah kita, masya Allah ini apa ayat Al-Quran tentang hal ini ya, ada baiknya untuk kita saling mengingatkan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap permusuhan syaitan. Jadi kita itu sebenarnya kalau dalam Al-Qur'an jangan ragu lagi bahwa syaitan itu musuh kita, jamaah sekalian. Kalau ada hamba yang beriman kepada Allah ragu, oh enggak boleh permusuhan itu katanya kan. Ya, bukan begitu. Ya syaitan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Aduun lakum. Ya. Aduun lakum. Ya, jadi ini salah satu contoh dalam surah Fatir ya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan, kata Allah Subhanahu wa taala, lakum aduun, itu musuh bagi kalian. Ini kata Allah sang Khalik kita. Ya, karena mereka sudah ditetapkan sebagai musuh bagi kita, kata Allah, fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, bukan teman. Syaitan itu musuh kita, orang-orang yang beriman, bukan teman. Ya, kenapa menjadi musuh? Kata Allah sudah diingatkan, sesungguhnya syaitan itu yad'u hizbahu. Dia mengajak siapa Pak? Hizbahu. Hizbahu itu kalau
Ya, kalau bahasa dasarnya partainya gitu loh. Anggota-anggota partainya gitu kan, itu hizbau. Ya ini, ya itu bahasa itunya Pak ya, hizbun itu kalau bahasa sederhananya partai atau pengikut-pengikutnya. Setan itu mengajak pengikut-pengikutnya apa? Liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, setan itu akan mengajak pengikut-pengikutnya untuk menjadi penduduk neraka. Sudah disampaikan oleh Allah. Siapa yang mau menjadi penduduk neraka, Pak? Ibu. Ada yang mau daftar? Nah, gitu kan. Jangan Pak Ustaz gitu kan. Aku mau masuk apa? Menjadi penduduk surga. Itu sudah disampaikan. Karena begitu kata Allah, fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh. Bukan berarti jangan dikaitkan dengan perkara itu, Pak, ya. Jangan dikaitkan dengan perkara toleransi ini, bukan, ya. Bermusuh dengan setan itu nggak ada toleransinya, karena memang itu apa ya, sudah ketetapan dari Allah. Kalau kita bermusuh dengan setan, insya Allah kita akan apa, berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita berteman dengan setan, maka kita akan berada di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup di sini dulu ya. Mungkin apa, masih banyak ayat-ayat Allah yang menguatkan bahwa memang kita mau tidak mau dianjurkan untuk apa, banyak-banyak berdoa dan bertawakal, berlindung kepada Allah, minta bimbingan hidayah ya, untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita sungguh mengakui bahwa doa atau lafaz yang terbaik yaitu wala haula wala quwwata illa billah. Sekian jamaah sekalian. Ada yang mau menanggapi atau bagaimana, dipersilakan. Oh iya Pak, Masya Allah Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halusinasi Zionis yang selalu dibimbing oleh setan, dan ini sebagai perwujudan kita bisa menilai kalau yang dibimbing oleh setan itu didominasi oleh halusinasi ya, dalam arti bahwa yang dia lakukan kesalahan itu adalah suatu kebenaran. Ya. Jadi yang seperti yang terjadi sekarang, mentadaburi Al-Quran atau hadis itu, bahwa setan itu benar-benar menggiring Zionis untuk melakukan kesalahan yang dianggap kebenaran. Seperti itu. Betul ya, termasuk itu Pak ya, apa semua yang dilakukan oleh apa praktek-praktek ya Pak, membalikkan kebenaran menjadi yang salah dan lain-lain. Nah, kalau contoh dari Pak Haji gitu kan, gitu apa tadi, perbuatan-perbuatan yang memang tidak manusiawi ya, seperti apa yang dilakukan oleh kaum Zionis sekarang gitu kan, itu semua termasuk ya apa-apa yang didorong oleh setan. Ya, alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza tadi yang ada dalam surat Maryam itu Pak. Iya, jangan aneh ya kalau hamba-hamba yang angkuh-angkuh ya, yang sombong-sombong ya, seperti zaman sekarang itulah yang kita lihat ya, kaum Zionis ya. Bukan negara-negara Islam saja yang protes bahwa itu adalah tidak manusiawi. Yang non-Islam pun gitu kan, apa, negara-negara yang mayoritas bukan muslim penduduknya itu juga nggak suka dengan perbuatan-perbuatan apa, keangkuhan tersebut. Nah itulah. Tapi sebenarnya mereka itu tadi ta'uzuhum azza itu ya, didorong terus lakukan. Nah itu. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Ya kita hanya bisa apa, berdoa kepada Allah. Hanya Allah lah yang bisa untuk apa, merubah atau istilahnya menyelesaikan kesombongan dan keangkuhan ya dari hamba-hambanya itu Pak Haji. Gitu sih. Masya Allah. Cukup Pak Haji? Iya, tapi kita kan selalu berdoa ya. Ya. Setiap akhir sujud sholat. Ya. Allahumma sabbit qalbi ala dini. Wa ala ta'ati. Mempan ya untuk menghalau
halusinasi godaan setan. Cukup ya. Jadi kita itu apa ya? Diajarkan oleh Nabi, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik itu ya minimal gitu Pak ya. Kalaupun kita belum bisa merubah ya, belum bisa merubah apa yang terjadi dalam kehidupan ini, paling tidak kita akan tetap, itu dia ya. Tsabbit qalbi ala dinik. Jangan gelincirkan hatiku dari taat kepadamu, dari hidayah kepadamu ya Allah. Itu sudah hal yang apa ya? Yang istimewa bagi kita. Nah, cuman kalau untuk menghabiskan kebatilan atau istilahnya keangkuhan itu rasanya juga nggak bisa. Karena apa ya? Itu sudah menjadi apa ya? Sunnatullah gitu kan. Nah, di antara hikmahnya apa jamaah sekalian? Ya kita melihat ya realita-realita yang ada dalam kehidupan itu, setidaknya kita menjadi apa? Menjadi tersadarkan, menjadi terkuatkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu memang benar adanya. Ya, yang mana yang hak dan yang batil itu nggak akan hilang Pak, nggak akan pernah hilang sampai hari kiamat. Jadi kalau untuk menghabisi ya kebatilan itu nggak bisa, ya Pak ya. Ya kalau kebatilannya sudah habis, nggak ada kebenaran, itu masalahnya, ya Pak ya. Jadi adanya kebenaran itu kenapa? Karena adanya kebatilan, dan itu akan selalu berjalan sampai hari kiamat. Nah, untungnya apa? Kalau kita mengetahui apa yang ada dalam Al-Quran, kita akan tersadarkan. Oh begitu. Kemudian saya mau berada di mana? Kan begitu Pak ya? Silakan pilih saja gitu kan. Mau berada dalam kebatilan atau mau berada dalam kebenaran, dipilih saja gitu loh. Silakan pilih. Mau berada dalam kesesatan, silakan. Mau berada dalam kebenaran, silakan. Yang nanti ya di akhirat nanti semuanya akan minta pertanggungjawaban. Di saat diminta pertanggungjawaban, jangan salahkan siapa-siapa. Kan begitu, ya Pak ya? Jangan salahkan siapa-siapa, ya. Ya, karena apa? Karena semuanya sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah diutus, ayat Allah sudah lengkap. Pesan-pesan Rasul sangat banyak sekali selama kita berada dalam kehidupan ini. Dari itu, ya, kalaupun kita tidak ditakdirkan oleh Allah hidup di masa Rasul, ya Pak ya? Banyak hamba-hamba Allah yang menyampaikan pesan-pesan Rasul tersebut. Itulah para ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi bagi hamba-hamba yang tidak ditakdirkan oleh Allah hidup di masa nabi. Dengan perantaraan para ulama, mereka menyampaikan pesan-pesan nabi. Semuanya tidak ada penyesalan nantinya, ya. Nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di akhirat, ya, karena semuanya telah disampaikan. Gitu Pak ya. Fala yalumanna illa nafsahu. Itulah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di akhirat nanti dapat kebaikan, maka pujilah Allah, ya. Fahamidallah, gitu kan. Kalau kita dapat kebaikan, ya, kemuliaan di akhirat, maka pujilah Allah. Tapi kalau kita dapat sebaliknya, keburukan, apa kata Nabi? Fala talumanna illa nafsahu. Jangan celah siapa-siapa, tapi celalah diri sendiri. Gitu dia Pak. Bagus sekali ya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.